Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati. Di sini saya akan membahas tentang definisi elip. Nah, tahu nggak sih apa itu elip dan unsur-unsur apa saja di dalam elip? Simak video berikutnya. Definisi elips itu, elip adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, saya ilustrasikan seandainya saya memiliki dua titik. Ini dua titik. Kemudian saya tarik sebuah garis dari kedua titik itu ke salah satu titik. Yang seperti gambar ini. Kemudian saya namakan garis itu. Ini D1, D2, kemudian ke titik yang lain D3, D4, dan kemudian di titik yang lain juga D5, D6. Ini ke titik X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Dari definisi elip ini bahwa elip itu tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Jadi kita jumlahkan D1 ditambah D2 akan sama dengan D3 ditambah D4 akan sama juga dengan D5 ditambah D6. Maka ini adalah pengertian dari definisi elip. Jadi setiap titik-titik di elip ini, kalau kita tarik garis, misalnya di ujung ini, kita tarik garis ini ke ujung ini, ditambah dari ujung ini ke salah satu titik ini, berjumlah akan sama dengan D1 ditambah D2. Selanjutnya kita akan definisikan unsur-unsur yang lain. Pertama yaitu kedua titik itu disebut titik api atau titik fokus. Nah, ini kedua titik yang disebut dengan titik api atau titik fokus. Ini dinamakan titik api ataupun titik fokus. Disebut F1 dan F2. Kemudian titik pusat elips O adalah titik tengah kedua fokus tersebut. Di antara kedua ini dinamakan titik tengah. Jarak ke pusat fokus 1 sama dengan jarak ke pusat fokus 2. Ini adalah titik pusat tengah. Kemudian P1, P2. P1, P2 disebut sumbu mayor atau sumbu yang melalui titik fokus. Nih, sumbu mayor atau sumbu yang melalui titik fokus. Selanjutnya yaitu AB. AB itu disebut sumbu minor. Sumbu yang melalui titik pusat dan tegak lurus dengan sumbu mayor. Kemudian jarak pusat ke fokus kita namakan C. Nah, ini kita namakan C. Panjang sumbu mayor P1 P2 kita namakan dengan 2A. Ini A dan di sini juga A. Jadi 2A. Panjang sumbu minor AB kita namai dengan 2B. Titik pusat ke A besar itu disebut dengan B kecil. Jarak titik pusat ke B besar itu kita buat dengan B kecil. Maka menjadi 2B. C1, C2 merupakan
latus rectum. Ini adalah tali busur yang selalu tegak lurus dengan sumbu mayor. Ini dinamakan C1, C2, atau kita sebut dengan vocal cord. Selanjutnya yaitu garis L. Garis L merupakan garis direktris yang tegak lurus dengan sumbu mayor. Ini kita namakan 2 garis L. Oke teman-teman, mungkin ini saja tentang definisi elip dan unsur-unsurnya. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya tentang persamaan elip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Listiana akan menjelaskan materi tentang persamaan elips yang berpusat di 0,0 dan sumbu mayor adalah sumbu X. Persamaan elips. Persamaan elips yang berpusat di 0,0 dan sumbu mayor adalah sumbu X. Persamaan elipsnya adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Perhatikan gambar berikut ini. Titik pusat berada di antara 0,0. Titik puncaknya berada di titik A min A, 0, titik B A, 0, titik C 0, min B dan titik D 0, B. Panjang sumbu mayor adalah 2A yang didapatkan dari titik A dan titik B jika dijumlahkan A-nya. Panjang sumbu minor adalah 2B yang didapatkan dari titik C dan titik D bila dijumlahkan kedua B-nya. Dari persamaan di atas dapat kita cari pembuktiannya. Kita lihat gambar ini. Jika P, X, Y adalah sembarang titik yang berada pada elips, maka menurut definisi akan berlaku PF ditambah PF aksen sama dengan konstan. Dan apabila dimisalkan konstanta tertentu adalah 2A, maka dengan menggunakan rumus jarak untuk menyatakan PF dan P aksen diperoleh akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X tambah C kuadrat akar tambah Y kuadrat sama dengan 2A. Akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A dikurang akar
X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat kurang 2CX ditambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat dikurang 4A akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat tambah X, sehingga diperoleh 4A akar X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4A kuadrat tambah 4CX akan diperoleh X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A tambah CX. Segitiga F aksen PF pada gambar ini dengan titik sudut min C, 0, C, 0 dan X, Y, salah satu sisinya mempunyai panjang 2C, sedangkan jumlah dua sisinya adalah 2A. Jadi diperoleh 2A besar dari 2C, yaitu A besar dari C, diperoleh A kuadrat besar dari C kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat besar dari 0. Karena A kuadrat kurang C kuadrat adalah positif, maka bisa diganti dengan bilangan positif lain. Katakanlah B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat. Ini juga berarti bahwa B kecil dari A. Jika persamaan B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat disubstitusikan ke persamaan X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 1, maka akan diperoleh X kuadrat kurang A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Contoh 2. Tentukan persamaan elips dengan pusat 0,0, salah satu puncak 0, min 13 dan salah satu titik fokus 0,12. Jawab, puncaknya 0, min 13. Berarti sumbu mayor sejajar dengan sumbu min Y dengan A sama dengan 13, panjang sumbu mayor sama dengan 26, dan karena fokus di 0,12 berarti C sama dengan 12. Panjang sumbu minor dapat dicari dengan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan 169 dikurang 144 sama dengan 25. Jadi B sama dengan 5. Bentuk baku dari persamaan elips yang dicari adalah Y kuadrat per 169 tambah X kuadrat per 25 sama dengan 1.